Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda pernah mendengar seseorang yang melakukan ibadah haji yang berkeyakinan batal wudhu jika menyentuh istri, tetapi ketika mereka melakukan tawaf saat beribadah haji, bila terjadi mereka menyentuh istrinya karena terpaksa memegang tangan istrinya pada bagian yang terbuka, maka di saat itu mereka merubah keyakinannya, tidak batal wudhu menyentuh istri atau wanita yang disebut hukumnya talfiq, yaitu perpindahan mazhab ketika beribadah haji. Jawabnya, mari kita bahas di bawah ini. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Di antara umat Islam di Indonesia yang berpaham tidak batal wudhu menyentuh istri, rujukannya sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di kamarnya dan ketika sujud, kening Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh kaki Aisyah yang terbujur di depannya, berulang kali. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi atau memperbarui wudunya dan tetap meneruskan menyelesaikan salatnya. Maka, dipahami wudu tidak batal oleh karena suami menyentuh istri atau laki-laki menyentuh perempuan. Komentar. Seperti kita ketahui, ketika melakukan ibadah haji, melakukan tawaf adalah wajib. Maka, tidak dapat dielakkan demi menyelamatkan istri, terpaksa suami menyentuh istri atau bersentuhan dengan wanita lain demi menyelamatkan istri. Karena situasi rapat, bertolak-tolakan, terjepit, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk mengulangi berwudu, tidak mungkin dapat dilakukan, karena situasi yang terjepit dan tempat wudu pun jauh. Kemudian, setiap mengulangi berwudu, maka tawaf harus diulangi dari nomor pertama. Maka, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan untuk menyelesaikan tawaf keliling 7 kali, jika diulang-ulang harus berwudu. Berarti tawaf harus diulang dari nomor 1. Maka, atas hal yang di atas, di antara umat Islam yang berkeyakinan batal wudu menyentuh istri atau wanita lain, maka kata mereka, di saat itu mereka mengubah keyakinannya yang disebut hukum talfiq, yaitu meyakini tidak batal wudu menyentuh istri dengan alasan sebab terpaksa atau karena keadaan darurat. Komentar. Keadaan darurat dianggap sebagai alasan merubah keyakinan, karena dalam hal ini itu tidak tepat atau tidak benar, karena sudah diketahui dari awal, untuk melakukan tawaf wajib, hal bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak dapat dielakkan, karena keadaan situasi. Maka, hal darurat sebagai alasan tidaklah tepat, karena telah diketahui lebih dahulu hal itu akan terjadi. Adalah di mana yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan yang terjadi, yang di awal semula tidak diketahui bakal terjadi. Misalnya sudah disediakan makanan untuk datang ke suatu pulau kecil selama 3 hari. Tetapi, tiba-tiba, makanan hanyut atau dimakan habis oleh monyet yang ada di pulau itu. Maka, dalam hal ini demi menyelamatkan nyawa karena kelaparan di pulau itu, terpaksa di pulau itu dimakan apa yang dapat. Misalnya monyet, ular, atau tikus yang hukumnya haram untuk dimakan. Tetapi, ketika itu menjadi halal untuk dimakan karena keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa. Dengan catatan kejadian itu tidak disangka dari awalnya atau mulanya datang ke pulau, itu akan terjadi. Maka, berlaku hukum darurat yang haram menjadi halal. Komentar. Apalagi sebelumnya pun, ketika berada di Indonesia juga telah diketahui bahwa menurut manasik haji akan melakukan tawaf wajib. Harus ada wudu dan kondisi tawaf berdesakan, jepit-menjepit, maka tidak dapat dielakkan sentuhan-sentuhan terbuka akan terjadi. Jadi kesimpulannya untuk mengubah yang batal menjadi tidak batal dengan alasan kondisi darurat tidak dapat dipakai karena dari awal sudah disadari akan terjadi. Maka, tambah jelas, hukum tidak batal, wudu sentuh istri atau wanita, memang telah dipersiapkan Allah dari awal zaman sampai hari kiamat. Komentar. Yang lucunya, setelah kembali ke Indonesia, keyakinan suami sentuh istri ketika ada wudu kembali dianggap batal. Terkesan hukum batal ini dipermainkan, ditegakkan sesuai selera, bukan atau tidak ditegakkan berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Apakah hal ini bisa dianggap mempermainkan hukum, tidak istiqomah, membodohi umat, atau membohongi umat? Padahal sudah ada hukumnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak batal wudu sentuh istri kecuali dengan bernafsu.
Nah, kemudian ada satu hal lagi, sering terjadi di antara jamaah, melakukan sholat sunat 2 rakaat di Jabal Rahmah untuk minta jodoh. Karena mereka menganggap berkat doanya, dengan alasan Jabal Rahmah adalah suatu bukit bertemunya Adam dan Hawa di bumi dahulu. Padahal sama sekali tidak ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak ada sunnahnya yang menyatakan Jabal Rahmah adalah tempat berdoa makbul untuk minta jodoh. Maka, memberi keyakinan berkat berdoa minta jodoh di puncak Jabal Rahmah adalah merupakan perbuatan sholatnya bid'ah, dan keyakinan adalah syirik. Kemudian, sebelum hari Arafah, di antara umat ada yang mengerjakan umroh berulang-ulang dengan menggunakan mikat ketanim atau zulam lam sampai 2 atau 3 kali, dengan dalil bahwa pahalanya tetap dihitung sebagai umroh. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat ketika melakukan haji sebulan penuh di Mekah tidak melakukan umroh berulang-ulang. Apakah anjuran demikian merupakan pembohongan dan pembodohan kepada umat atau perbuatan bid'ah? Maka, jelaslah bahwa talfik dalam ibadah, khususnya dalam tawaf saat haji, tidak dibenarkan jika alasannya hanya karena terpaksa atau situasi yang sebenarnya sudah dapat diprediksi sejak awal. Hukum syariat tidak bisa dijadikan mainan, apalagi hanya untuk memudahkan diri sendiri. Sebagai umat Islam, kita harus istiqomah dan teguh memegang satu pendapat yang sesuai dengan dalil dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hukum Allah kita ubah-ubah, sesuai selera dan kenyamanan pribadi. Kalau kamu merasa manfaat dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada saudara dan temanmu agar mereka juga mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan pastikan kamu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video ceramah berikutnya yang insya Allah penuh dengan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.